Saudara, belum rampung wawancara saya dengan Pak Budi Waseso. Saya mendapat informasi setelah memberikan pengarahan pada masyarakat di Semarang, Jawa Tengah. Pak Budi Waseso berkunjung ke bengkel Jeep tua kegemarannya. Saya akan temui dan saya akan wawancara di sini. Permisi Pak Buas. Waduh, kemarin makan, sekarang kita Jeep ya Pak ya. Tapi ini di sela-sela tugas ya? Ya. Jadi nyempatin sebentar, ngelihat Ya. ini Jeepnya Pak Buas? Ya. Pak Buas, gimana ceritanya kok bisa senang Jeep tua? Ya, kebetulan pertama saya hobinya kan berburu. Oh. Ya, makanya sarana untuk berburu salah satunya harus kendaraan Jeep 4x4. Dan dulu terobsesi saya untuk suatu ketika saya harus bisa membeli Jeep, harus punya Jeep. Kan kalau jenderal, apalagi bintang 3, bisa beli Jeep-Jeep yang baru lah. Ini kan Jeep tahun berapa Pak? Ini 77. 77, oh saya aja belum lahir Pak. Kok kenapa Jeep tua gitu? Dulu di zaman saya kecil memang saya terobsesi melihat kendaraan ini gitu ya. Dan suatu ketika saya bilang memang saya harus bisa membeli, bisa punya. Jadi makanya dulu ada foto Pak, foto waktu masih taruna. Ya. Ya, Akpol. Ya. Ada di depan Betul. Jeep seperti ini. Ya, itu mobil sendiri? Itu mobil teman saya. Oh, nebeng. Orang tuanya. Bukan Cuman sendiri. karena saya terobsesi, saya harus foto di depan mobil itu. Biar suatu ketika saya punya. Oke. Gitu ya. Satu saat harus punya. Ya. Dan sekarang punya. Punya. Dan itu kepuasan Pak ya? Ya. Jadi Ya. berburu, mobil, udah itu? Ya. Dan semua sudah terpenuhi. Nah. Senjata sudah punya, lebih dari satu. Termasuk senjata untuk bela diri. Bela diri. Ya. Dan kemana-mana selalu dibawa? Bawa, kadang-kadang dibawa. Ya seperti ini kan. Oh, dibawa, Pak? Ya, ini Coba kan. lihat dong, Pak. Oh, dibawa. Ini amunisinya. Oh, oke. Nah, ini senjatanya, ini Glock 42. Glock 42? Iya. Oke. Iya. Jadi Jenderal bintang 3 meskipun ada ajudan, ada pengawal tetap bawa senjata? Ya, karena kan itu untuk memprotek diri ya. Kita harus selalu siap. Kalau ada apa-apa, kita harus bisa juga Oh, bekerja. Jenderal pun harus siaga? Harus. Pak Buas, saya sekarang masuk ke Pak Buas, bukan di BNN tapi di beberapa bulan lalu, tepatnya di awal September. Kenapa sih Pak Buas dicopot dari Kabar Reskrim pada waktu itu? Katanya buat gaduh Pak. Enggak lah, kalau buat gaduh saya kira enggak, karena kan yang bikin gaduh kan teman-teman wartawan juga. Malah bukan saya sebenarnya yang buat gaduh ya. Tapi kalau saya memandang satu jabatan, itu kan memang ada masanya. Apalagi kalau di TNI, di Polri, itu jabatan itu kan amanah. Ya kan? Nah, itulah tergantung dari pimpinan atau atasan. Nah, kalau dikala oleh atasan saya itu saya dipindahkan, dianggap cukup melaksanakan tugas walaupun hanya waktu singkat, ya tidak ada masalah. Kita intinya presiden itu dan wakil presiden dalam sekarang ini kan sudah merintahkan di Bogor, jangan menciptakan kegaduhan. Kalau mau ya menindak secara hukum silakan, tapi bisa dilakukan dengan arif tanpa terlalu dipublikasikan, itu aja. Jadi pada waktu Pak Buas itu dimutasi, dipindahkan dari Kabar Reskrim ke Kepala BNN, Pak Luhut bilang seperti ini. Intinya Presiden dan Wapres kan sudah perintahkan waktu di Bogor, jangan menciptakan kegaduhan. Kalau mau ya menindak secara hukum silahkan, tapi bisa dilakukan dengan arif tanpa terlalu dipublikasi. Ucap Menko Polhukam Luhut Binsar Panjaitan. Itu Bapak merasa apa yang disampaikan Pak Luhut ditujukan ke Bapak? Saya tidak tahu, tapi kalau ditujukan kepada saya, ya memang kegaduhan itu memang terjadi ya, terjadi pada saat itu kalau itu yang dikaitkan dengan penanganan Pelindo II. Tapi kalau kita lihat dari ada prosesnya dan yang terjadi pada saat itu kan tidak ada yang membuat gaduh saya, ya kan? Karena saya di situ tidak bicara apa-apa, ya kan? Tidak melakukan apa-apa kecuali saya memimpin operasi, ya kan, penggeledahan itu. Tapi jangan-jangan memang gaduh Pak, karena justru polisi ini kita bicara kasus Pelindo ya, karena justru polisi dari Pak Buas pada waktu itu melakukan penyidikan sampai sekarang belum maju-maju, justru KPK yang maju. Jangan-jangan tuh kegaduhan saja pada waktu itu, sekarang nggak ada tindak lanjutnya. Yang pasti kan yang saya Pelindo dulu, lakukan, Pak. ya seperti Pelindo 2, yang pasti kan pada saat itu saya mengerjakan awal karena itu menjadi tanggung jawab saya. Dan itu kan merupakan proses ya, proses berjalan dalam proses penyidikan. Yang pada akhirnya sekarang kan sudah
terbukti ya bahwa Tapi beda kasus. Yang satu key crane, yang polisi mobile crane. Memang sebenarnya beda tapi lingkungannya kan sama. Ya. Di dalam situ itu memang ada beberapa case dan saya tahu beberapa case-nya itu. Yang waktu itu saya tangani memang yang mobil crane dulu yang harus masuk. Karena saya sudah punya data akurat pada saat itu untuk mempermudah saya masuk dalam case-case yang berikutnya. Itu sebenarnya. Tapi ya memang ya dianggap cukup tugas saya sampai mengawali, ya sudah, tidak ada masalah bagi saya. Untuk selanjutnya tergantung daripada pejabat yang meneruskan pekerjaan saya. Tapi sebenarnya semua sudah jelas, tinggal jalan, Pak. Ya, kalau saya bilang itu pasti, ya kan, dan jelas karena bukti-buktinya sudah cukup. Termasuk TPPI, ada kasus juga penimbunan sapi. Ya, semua Itu sudah nggak jelas cukup. juga sampai sekarang bagaimana Ya kasusnya. memang sekarang bukan pertanggungjawaban saya ya, tapi pada saat saya melaksanakan itu unsur-unsur terpenuhi semua, ya, dan bukti permulaan sudah cukup, ya, hanya tinggal sekarang melanjutkan saja prosesnya itu. Mungkin kesulitannya dari penyidik mungkin ada pemeriksaan pada saksi yang saksinya mungkin tidak ada di Indonesia, kan gitu, dia harus menunggu. Ya kan, atau mengumpulkan bukti-bukti lain yang harus dicari, melakukan proses, yaitu mungkin yang menghambat daripada waktu ya perjalanan dari proses ini. Saya kira itu. Saya juga dengar kabarnya Pak Buas masih menyimpan ada 9 kasus katanya yang nilainya triliunan rupiah yang belum dibongkar. Ada Ya. puluhan kasus yang lain yang nilainya ratusan miliar rupiah yang juga belum dibongkar. Ya. Dan kuncinya semua ada di Pak Buas, betul Pak? Ya, saya kan yang menemukan dan mengawali ya, ada 67 kasus korupsi ya. 67 kasus korupsi? Ya, diantaranya saya ingat betul karena saya yang Itu di lembaga negara, Pak? Ya, macam-macam ya, tapi yang jelas kasus korupsi itu 9 kasus itu nilainya triliun. Kok bisa triliunan? Di mana itu, Pak? Ya, di itu lembaga negara atau di mana? Ya, artinya adalah ya namanya kasus korupsi, kita tidak boleh berandai-andai, tidak boleh mendahului karena itu harus dibuktikan ya. Yang 23 itu nilainya ratusan miliar. Dan yang 35 itu miliar puluhan lah. Kok ada dugaan kasus korupsi triliunan rupiah? Kok masih disimpan-simpan, Pak? Nggak disampaikan ke jajaran Yang sekarang? jelas sudah saya turunkan kepada penyidik pejabat yang baru sudah. Hanya tergantung mungkin kan ini perlu pendalaman ya. 9 kasus loh Pak, nggak sedikit ini. 9 kasus nilainya triliunan rupiah. Iya. Dan saya yakin itu oleh anggota penyidik yang mantan anggota saya kira tetap didalami. Harus kita pahami bahwa proses penyidikan itu tidak mudah, gitu kan. Proses penyidikan tidak mudah. Ini Dengan sudah alat penyidikan, bukti, ya. bukan penyelidikan lagi. Sebagian sudah penyidikan, yang satu masih sebagian Artinya masih sudah ada penyelidikan. tersangkanya. Sebagian sudah ada tersangkanya. Yang triliunan rupiah tadi? Baru satu ya yang sudah tersangkanya. Dan yang belum lainnya dipublikasikan? belum kita naikkan ke penyidikan Aha. karena waktu itu memang memerlukan pendalaman. Dan belum dipublikasikan. Belum. Tersangka itu belum dipublikasikan. Belum. Teknis yang penyidikan ini kadang-kadang ada yang harus kita endapkan dulu. Artinya endapkan itu tidak kita publikasikan. Karena apa? Kalau nanti kita publikasikan, ini mencuat, ini akan menyulitkan proses penyidikan berikutnya. Karena pelaku-pelaku ini akan menghilangkan barang bukti, akan berusaha mengaburkan alat-alat bukti. Itu kaitannya kemana Pak? Pengadaan barang dan jasa atau korupsi di lembaga negara atau di perbankan? Banyak hal ya. Atau energi? Banyak hal. Yang triliunan rupiah yang tadi ada tersangka tadi? Ya, ada yang dari lembaga negara, yang menyangkut dari negara-negara, ada yang berkaitan dengan ya BUMN, ya kan? Memang ada, semua ada. Jadi yang ada tersangka tadi BUMN? Artinya kita belum bisa menyampaikan apakah ini berkaitan langsung pada BUMN ataukah ini hubungannya dengan swasta yang melibatkan BUMN. Tapi nilai triliunan rupiah? Ya, yang pasti itu. Nah, karier tertinggi di kepolisian itu adalah bintang 3. Bintang 3? Ya. Kan ada bintang 4 Pak. Itu kan jabatan politik. Jadi nggak pengen?